Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini adalah limit fungsi aljabar, di mana kemarin kita sudah belajar tentang pengertian limit dan tujuan atau indikator dalam mempelajari limit fungsi aljabar. Sekarang kita mulai masuk tentang bagaimana penyelesaian atau strategi atau metode dalam menyelesaikan permasalahan tentang limit fungsi aljabar. Seperti yang Ibu bilang kemarin, Ibu sudah kirim tugas sebelumnya untuk mempelajari bagaimana metode strategi dalam mempelajari limit fungsi aljabar. Ada 4, yaitu pertama adalah metode substitusi. Oke, Ibu, metode substitusi ini ialah dengan cara memasukkan nilai X ya dari fungsi limit aljabar. Kemudian contohnya, yang pertama tentang metode substitusi, contohnya yang pertama limit X mendekati 1 dengan 3x dikurang 1 sama dengan. Nah, untuk limit fungsi itu kalau ketemu soal seperti ini, langsung saja kita pakai metode substitusi ya. Jika x-nya di sini, kamu substitusikan atau masukkan nilai x-nya menjadi 1. Menjadi 3 dikali 1 dikurang 1 ya, seperti ini. Sehingga 3 dikali 1 sama dengan 3 dikurang dengan 1 sama dengan 2. Jadi nilai fungsi limit aljabar dan limit dari limit 3x dikurang 1 ya, limit x mendekati 1 dari 3x min 1 adalah 2 ya. Kemudian metode yang kedua itu metode pemaktoran. Metode pemaktoran ini ialah dengan cara memaktorkan ya. Kalau misalnya memungkinkan soalnya difaktorkan, berarti kalian pakai metode pemaktoran. Contohnya yang kedua, yang itu limit x mendekati 2 dengan x kuadrat min dikurang 4 per x dikurang 2 sama dengan. Nah, untuk bertemu dengan soal seperti ini, karakteristiknya kita kira-kira ini kan penyebutnya x dikurang 2, tetapi ternyata pembilangnya bisa lebih disederhanakan dengan difaktorkan seperti ini. X dikurang 2 dikali x ditambah 2 ya, dibagi atau per x dikurang 2 yang ini. Ternyata bisa disederhanakan nih. Jadi kalian bagi dengan bagi ya, bukan dicoret dengan coret, maksudnya dibagi jadi 1, tinggallah x ditambah 2. Nah, kemudian kalian masukkan x-nya berapa di sini. X-nya 2. Sehingga x-nya itu kamu ganti 2. 2 ditambah 2 menjadi 4. Nah, begitu. Kemudian metode membagi pangkat. Ketiga, metode membagi pangkat tertinggi. Metode membagi pangkat tertinggi ini kita lihat di sini ya. Ada limit, contohnya adalah limit x mendekati tak hingga atau tak terdefinisi. Dari 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 1 per 2x kuadrat ditambah 7x ya. Nah, lihat kalau pangkat tertinggi, berarti kira-kira pangkat penyebut dan pembilang ini yang mana yang paling tinggi? Yaitu pangkatnya 2 ya. Jadi kamu bagi saja dengan pangkatnya 2. Jadi yang 4x kuadrat ini adalah dibagi 2 ya. X kuadrat dibagi 2, kemudian min 6x ini 6x dibagi 2 ditambah dengan 1 per dibagi 2. Kemudian dibagi per 2x kuadrat per x2 ya, x2, x pangkat 2.
ditambah 7x per x pangkat 2. Nah, setelah dipangkatkan, dibagi semua, ini kalian sederhanakan kembali ya. X kuadrat dibagi X kuadrat, kan kalau pembagian kita pangkatnya dikurang, sehingga dapatnya 4. Lalu 6x, X ini pangkat 1 ya. Bukan tidak ada pangkat, tetapi ada pangkat ini. Tapi hanya saja pangkatnya 1 ini, biasanya tidak ditulis. Jadi 6x per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat ya. Jadi ini pangkat 1 dikurang dengan pangkat 2 berarti dapatnya 6 per X pangkat 1. Kemudian yang ini X dengan yang atas pembilangnya tidak bisa dibagi, sehingga tetap ya seperti itu. Lalu yang ini juga bisa dibagi menjadi 2. Kemudian 7x ini pangkat 1 dikurang dengan X pangkat 2 jadinya 7 per X. Sama dengan dapatnya ini ya. Kemudian baru kamu yang X ini kamu ganti dengan tak hingga atau tak terdefinisinya ya. Jadi kalau 6 dibagi tak terdefinisi ini artinya 0 ya. Jadi yang ini 0, yang ini juga 0 ya. Maka dapatlah itu 4/2 dibagi jadinya 2. Oke. Lalu untuk nomor 4 atau strategi atau metode yang keempat adalah